Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Farden Nurdiansyah dari SMK Mabang. Pada pertemuan CSNA 2 ini, saya akan membahas yang namanya Spending Tree Protocol atau biasa disebut STP gitu. Nah, kita langsung saja ke topologi pembahasannya. Nah, jadi teman-teman di sini ada topologi STP. Di sini saya menyediakan dua buah PC dan dua buah switch, yaitu PC A dan PC B, dan ada switch 1 dan switch 2. Dengan masing-masing PC itu dia sudah memiliki yang namanya IP IP address. Nah, jadi itu IP-nya 172.168.1.1 dan PC B itu 172.168.1.2. Nah, di sini itu ada switch 1 dan switch 2. Saya akan jelaskan itu spanning tree protocol itu gunanya buat apa. Nah, jadi kan di kabel switch ini tuh terdapat dua interface yang sama, FA01 dan FA01 dan 02 ini harusnya. Dan jika si kabel yang menuju switch ini ada troubleshooting atau putus kabelnya, otomatis kita harus mengganti kabel tersebut. Nah, otomatis itu jika kita menggantikan kabel tersebut, berarti di sini akan terganti yang namanya FA02. Nah, jadi ini ketika kita mengirimkan paket, misalkan PCI ini mengirimkan paket ke PCB, itu kita harus melalui switch 1 dulu, lalu ke switch 2, terus ke PCB, terus switch 2, dan akan balik lagi gitu. Dan di sini ada yang namanya supaya tidak terjadi looping itu kita harus menggunakan STP. Nah, kalau looping itu kayak gimana sih? Nah, ketika kita mengirim paket dari PC atau PCB itu dia pasti akan bertabrakan arahnya gitu dengan FA01. Jadi supaya kita tidak terjadi looping itu kita harus memblok FA01 ini dengan menggunakan STP. Jadi STP ini gunakan untuk memblok supaya tidak bertabrakan arahnya gitu. Supaya kita mengirim paket dari PCA dan ke PCB ini dengan lancar. Misalkan kita menggunakan spediter itu tidak bertabrakan gitu. Nah, PCA ke PC1, lalu ke PC2, lalu ke PCB, dan di PCB akan mengembalikan ke switch 2 yang itu artinya benar. Jadi switch PCB itu mendapatkan switch 2 itu dan mengirim ke switch 1 dilaporkan gitu. Lalu itu yang dinamakan spanning tree protocol. Nah, kita lanjut untuk membuat topologi di sistem paket tracer gitu. Teman di sini kita lanjut untuk masuk di sistem paket tracernya. Di sini kita akan buat topologi STP-nya dengan 3 buah switch. Eh, kita ke switch, kalian bisa tambahkan 3 switch, 1, 2, 3, lalu tambahkan kabelnya, kabel yang otomatis supaya cepat. Oke, di sini saya bakal buat topologi yang segitiga ya. Nah, saya di sini itu ingin menghilangkan yang orange-orange ini. Masuknya itu cara masuknya itu ke option, ke preference, lalu lalu matiin yang solid lights ini. Oke, kalau sudah selesai, tidak ada orange-orange gitu. Jadi itu sudah mati. Jadi topologinya itu hanya membutuhkan 3 buah switch. Nah, jadi eh, nantinya si tiga switch ini akan melakukan looping atau terjadinya si paket itu akan berputar-putar terus gitu pada 3 buah PC tersebut. Eh, 3 buah switch switch
supaya tidak terjadinya looping, maka kita harus menggunakan yang namanya STP, yaitu Spanning Tree Protocol. Sebelum kita masuk ke STP, kita harus pahami atau pelajari teorinya tentang STP tersebut. Selanjutnya, di sini masuk ke teori dasar blocking plot. Di sini ada pada switch spanning tree protocol atau STP ini digunakan untuk mencegah looping jaringan dalam topologi LAN yang memiliki redundant paths, yaitu jalur ganda. Nah, terus nih STP ini akan menentukan port mana yang aktif gitu atau forwarding dan mana yang harus diblokir. Blocking port secara teori adalah mekanisme untuk menghentikan atau menonaktifkan port tertentu agar lalu lintas suatu tidak menimbulkan gangguan atau loop dalam dalam jaringan dalam dunia Cisco. Itu blocking port bisa berarti dua hal. Yang pertama itu port yang diblokir oleh spanning tree protokol atau STP untuk mencegah loop. Dan yang kedua itu ada port yang diblokir secara keamanan. Misalnya lewat access control list atau ACL untuk melindungi jaringan dari akses yang berbahaya gitu. Ini harus memahami teori dasar blocking port dulu. Oke, selanjutnya proses pembentukan blocking port. Nah, proses pembentukan blocking port itu yang pertama menentukan port bridge. Switch dengan bridge ID eh, atau kombinasi dari priority plus MAC address itu paling kecil menjadi root bridge. Lalu semua port di root bridge itu adalah designated port atau forwarding. Yang kedua ini ada menentukan root port atau RP, root port. Di sini itu ada pada switch lain ini non port port yang memiliki jalur terpendek ke root bridge itu berdasarkan path cost akan menjadi root port. Port ini tetap forwarding ya. Terus yang ketiga ada menentukan designated port atau DP. Di setiap segmen jaringan, port dengan path cost paling rendah ke root bridge menjadi designated port. Forwarding. Nah, yang keempat ini menentukan blocking port. Port yang tidak menjadi root port atau designated port itu akan menjadi blocking port. Lalu ada port ini tidak meneruskan frame data untuk mencegah loop, tapi tetap menerima BPDU atau bisa disebut Bridge Protocol Data Unit. Jadi sebelum melakukan STP pada switch dalam sebuah topologi, kita harus memahami teori dasar blocking port dan cara proses pembentukan blocking port. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk melakukan teori atau praktek menemukan blocking port ya. Berdasarkan tiga basis. Yang pertama ini kita akan menemukan bridge terlebih dahulu. Untuk menemukan bridge itu tentunya kita harus menemukan bridge ID-nya juga. Lalu priority, karena di sini prioritinya sama, jadi kita ketik itu 32768. Lalu yang terakhir kita akan mencari MAC address. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari MAC address terlebih dahulu. Terus boot ini jangan MAC address ya. Kita masuk ke switch, lalu masuk ke enable, lalu di sini kita bisa klik show interface 91.
So, di sini ada bacaan address is. Nah, jadi ini MAC address ya. MAC address dari switch 0. Kita copy, dulu terlebih dahulu, lalu kita taruh di sini. Oke. Kalau sudah kita masuk ke switch 1. Switch 0 sekarang switch 1 masuk ke show plus pilihan 1 address is addressnya kita copy, tempel, copy paste, terus download yang ke switch yang kedua. Lalu show interface pilihan 1. Lalu address is demikian. Kita tempel, copy paste. Ya. Kalau sudah, kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita sudah menemukan semua MAC address-nya. Sini kita sudah menemukan semua MAC address-nya ya di setiap switch. Terus di sini itu di switch yang pertama itu ada ini B, lalu yang kedua itu C, lalu ini juga C. Nah, di dashboard itu kita akan angka paling kecil dulu terlebih dahulu, yaitu angkanya yang ini itu root bridge. Oke, di sini itu root bridge. Kita terus di sini itu non root bridge yang dua switch ini. Kita sikat saja NRB. Di sini juga NRB. Oke. Nah, terus yang ini itu masuk ke designated port. Oke, ini juga sama designated port. Di sini kita akan nyari root portnya itu. Root portnya itu kita akan mencari angka yang paling kecil. Misalkan ini 00 000 ini, terus ini 0090 ini 2000B, berarti ini yang paling kecil, bukannya ini berarti ini ini root port ya. Jadi untuk kita memblokir itu di port ini dua ini, lalu ini port, lalu di sini itu untuk blocking portnya itu port alternatif ke switch ini yang itu yang paling cepat itu adalah FA02 terus ini FA01 dan yang untuk
si FA01 ini akan diblokir. Oke, jika tidak percaya coba kita nyalakan dulu yang ini FA01 ini yang FA01 ini diblokir. Option, preference, lalu show LED. Nah, jadi ini itu diblokir, jadi tidak bisa masuk ke FA01 yang pada switch yang satu ini. Jadi itu cara blocking port. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita akan membahas tentang pembahasan cost ya. Nah, jadi kita ketik cost dulu. Jadi cost itu sama saja seperti root port kalau dari sana gitu. Kalau di root port itu yaitu partnernya yang sampai duluan ke root bridge. Terus juga kalau cost ini kita akan menentukan yaitu bandwidth. Nah, di cost itu kita akan lihat dulu ada bandwidth yang misalkan di 10 MB, jadi kecepatannya itu 100, misalkan kalau bandwidthnya itu 100 Mbps, berarti costnya adalah 19. Kalau yang 1 GB, maka costnya itu 4. Oke. Di topologi ini tuh dia itu memiliki bandwidth ya itu adalah 100 Mbps. Coba kita cek dulu. Kalau teman-teman ingin mengeceknya itu bisa ketik costnya itu show spending tree. Jadi costnya itu 19, yaitu adalah 100 Mbps. Nah, terus kalau sudah costnya 19 itu untuk setelah mengetik show spending tree terus Mbps. Jadi jadi sini kita ketik itu 100 Mbps. Ini 100 MB. Ini juga. Jadi masing-masing semua di port ini adalah 100 Mbps dan juga di sini itu maka akan diketahui dengan portnya itu yaitu portnya itu adalah FA02. Nah, jadi seperti itu untuk menjelaskan costnya. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth. Nah, di sini menurut yang sudah diketahui, di sini kecepatan sudah diketahui juga 100 MB. Gimana caranya kita akan mengubah kecepatannya itu menjadi 10 MB. Kita masuk ke sini, lalu masuk ke konfigurasi terminal, bisa ketik interface FA02 dan masuk. Kita sini masukkan speednya itu 10. Ya, speednya 10. Kalau enter, kita di sini bisa X, X, kita masuk ke show spending tree, lalu enter. Nah, di sini costnya itu sudah 100 ya, sudah berubah menjadi 100. Dimana ketika speednya itu 10, maka costnya itu adalah 100. Nah, dan juga itu misalkan ini di sini itu menjadi 10.
Nah, terus juga kita coba matikan contohnya lampu yang ini. Dan misalkan kalau kita menghapus kabel yang ini, lalu port ini akan menyala. Nah, coba kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, lalu di sini portnya tidak akan menyala. Coba kita akan pasangkan lagi ini. Lalu yang ini akan mati dan yang ini akan menyala. Gitu. Oke, nah, sini sudah selesai. Sini ini nyala, ini mati gitu. Langsung otomatis mati. Nah, coba kita ubah lagi. Yang tadinya 100 itu kita ubah menjadi 19 pas lagi. Konten interface panel 2 lalu speed yaitu masukin yang 100 enter x x lalu bisa masukin show spanning tree enter. Dan di sini costnya sudah 19, sudah keganti. Nah, jadi begitu ya untuk cara memanipulasi bandwidth. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan materinya itu root bridge ya, memanipulasi root bridge. Nah, misalkan di sini itu root bridge-nya itu, nah sebelumnya itu kan kita sudah belajar yang namanya manipulasi bandwidth. Sekarang memanipulasi root bridge. Nah, jadi switch ini tidak mungkin akan menjadi baru. Nah, ketika kita misalkan ini itu switchnya itu rusak atau beli yang baru diganti yang baru gitu, terus itu jelas harus yang baru, ganti semuanya baru gitu. Nah, caranya memanipulasi itu kita masuk ke switchnya ini, bisa bisa masuk spanning tree VLAN 1, masukkan komen yang ini, lalu priority-nya. Nah, di sini kan itu disuruhnya itu eh, dari angka 0 sampai 61440 gitu. Suruhnya. Bridge priority in increments of 496. Nah, misalkan coba di sini kita masukkan ya bebas gitu berapa, lalu enter. Nah, di sini kan ada berbagai macam priority dari 0 sampai beberapa angka. Nah, terus di sini saya akan coba masuk ke yang ini, coba masukkan root bridge yang 28672. 28672 dan di sini enter. Maka selanjutnya kita akan coba untuk perbilan spanning tree materi selanjutnya. Nah, di sini apakah spanning tree itu bisa masuki VLAN gitu eh, agar kita agar bisa masuk ke dalam informasi tiga VLAN tersebut. Kita akan coba masuk ke switch-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa di sini itu masukin komenan yaitu VLAN name VLAN 2 terus namanya bebas lah, VLAN 2 dan VLAN 3 saya masukkan itu ya kepada tiga switch ini. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman bisa lanjutkan komenannya itu lihat dulu. Di sini kita masukkan itu interface dulu, interface tanggal 1 sampai 2 terus switch mode sekarang ya. Lakukan hal yang sama pada setiap switch tiga ini. Interface range tanggal 1 sampai 2 switch mode sekarang. Oke, kalau sudah yang terakhir ini interface range tanggal 1 sampai 2 ini switch mode sekarang. Nah, kalau sudah
Stop dulu. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa masukkan komennya ya. Komenannya itu show spanning tree. Enter. Nah, di sini sudah masuk sudah masuk nih gitu. Sudah masuk setiap pilihannya. Dan di sini ada pilihan satu, lalu di sini ada pilihan dua, sudah ditambahkan, dan di sini ada pilihan yang tiga. Ini pilihan yang tiga. Jadi ini sudah masuk, setiap pilihan itu sudah masuk ke STP gitu, spanning tree protocol. Nah, jadi begitu ya untuk materi penampilan spanning tree, pilihan pada spanning tree ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, yaitu masuk ke materi yaitu manipulasi PPSTP. Nah, di sini saya selesaikan dua buah PC bersama setiap pilihannya. Jadi di sini saya di PC yang ini tuh PC 0 ini akan jadi pilihan satu dan ini pilihan dua. Ini juga sama pilihan satu dan pilihan dua. Nah, jadi kan si PC ini akan mengirim paket ke switch yang ini, namun kan di sini kan sudah di sini kan blokir gitu F02-nya, yang F02 yang tercepat itu untuk ngirim paket PC itu kan terlalu jauh untuk mengirimkan ke sini gitu, harus muter dulu. Jadi ini saling mengirimkan eh, mengirimkan ke switch dan dan sampai sampai paketnya itu dituju oleh yang diterima gitu. Nah, di sini itu untuk manipulasi yang pada materi ini bisa masuk ke sini aja, eh, spanning tree pilihan dua priority. Ya, jadi di sini itu bebas masukin ke berapa gitu karena saya tidak mengetahui prioritinya berapa. Di sini bisa masukkan yang 24576, 24576. Boleh enter ya. Nah, terus itu masukkan to show spending tree. Nah, di sini tuh teman-teman fokus saja pada ke pilihan pilihan dua ini. Berarti 24576. Nah, jadi kan ini untuk misalkan di F02 itu ini menjadi masih di designated port ya. Untuk pilihan yang dua pada FA02 yang pilihan satu yang ini berarti. Oke. Terus di pilihan duanya itu di designated port, designated portnya di sini duanya ini. Terus yang ininya itu sama saja designated port. Mungkin satunya itu juga salah satunya itu ada masuk ke root port pada FA02-nya.
Tapi di sini file 2-nya itu masuk di SafeNet port semua. Saya tidak tahu kenapa itu bisa bisa berbeda gitu. Mungkin atau terjadinya error, bug mungkin pada PSKP ini yang ingin agar bisa agar pilihan 2-nya ini itu harus ada salah satunya itu di root root port. Di sini kan di setnet port semua gitu. Oke saja kita akan pengujian list pada pilihan di beberapa jalur gitu. Mungkin juga di sini apa ya, banyak sekali yang kesalahan gitu, banyak sekali error, bug gitu. Nah di sini kan saya sudah memiliki PC ini, PC eh, kalian ini tinggal sambungkan saja PC-PC-nya pada switch dan teman-teman bisa konfigurasikan PC-PC-nya yaitu seperti ini ya, interface FA04, lalu masukkan mode akses ke pilihan 2, jadi seperti itu. Dan juga satunya juga sama saja, masukin interface FA, terus masuk ke switch port mode akses pilihan 2 gitu. Dan setiap PC-nya juga jangan lupa dikasih IP-nya. Di sini IP-nya 10.10.10.10.10.1, dan ini juga IP-nya 10.10.10.2. Lalu yang satunya ini 20.20.1, dan yang satunya 20.20.2 gitu. Oh, gak tahu kenapa emang ini file terus setiap mengirimkan paketnya. Misalkan ada ini ke sini itu file. Coba kita simulasi. Nah, di switch ini kan kirim ke beberapa switch gitu, lalu si paketnya itu menerima pada switchnya gitu. Harusnya sini tidak terima itu. Coba kita lagi ya. Dan di sini itu selalu stuck gitu. Ini apa ya, jadi kayak error gitu. Kalau error itu kita itu harus teliti dalam mengerjakan suatu konfigurasi gitu supaya agar tidak terjadinya error atau bug. Ini juga saya tidak tahu kenapa emang ini error mungkin. Jadi ya untuk kalau harusnya lah bisa bisa saja itu tuh bisa saling berkomunikasi, bisa saling mengirimkan paket gitu, harusnya bisa. Tapi di sini mungkin errornya tidak bisa. Selanjutnya kita akan coba membahas STT dengan dua switch. Sebelumnya kan sudah ya, materi sebelumnya itu mempelajari STT antar bulan gitu, dan eh, akan bahas yang memakai dua switch dan dua PC. Sini kita tambahkan kabelnya ya, kabel alternatif ini kita tambahkan. Ya, kalau bisa kita tambahkan lagi setiap switch ke PC.
Setelah itu kita akan coba menerangkan dulu si antar switch ini FA01 dan 2 ini. Kita masuk ke enable contact, lalu implements FA01 sampai 2, lalu enter, lalu switch port mode terang, enter. Oke, kalau sudah yang satunya kita akan lakukan hal yang sama, enable contact interface range FA01 sampai 2, enter, switch port mode terang. Oke, next. Ini saya akan coba tambahkannya untuk root bridge-nya, terus di side net portnya, terus alternatif portnya, oke. Terus tambahkan satu lagi yaitu root port. Oke, kalau sudah kita pilih dulu. Nah, di sini itu kita akan memperhitungkan root bridge-nya. Root bridge-nya itu dengan cara untuk menggunakan MAC address. Di sini ada suatu port yang diblokir ya sebelumnya, yaitu FA02. Nah, dulu kan proyeksi kita itu semuanya default, dan ID-nya juga gitu. Kita masuk ke switch-nya, off dulu, lalu show interface bilang 1. Nah, kalau sudah ketikkan show interface bilang 1, di sini ada address is, ini MAC address-nya yaitu 60. Kita copy saja. Ini kita taruh ini. Nah, itu kita cek lagi di switch satunya. Yang kedua, next show interface bilang 1 address is. Nah, jadi ini MAC address-nya. Kita copy, lalu kita pas di sini, pas. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita sudah mendapatkan MAC address-nya. Nah, kalau di switch yang pertama ini itu 60, kalau yang di switch 2 itu yaitu 10. Jadi yang mendapatkan root bridge itu nilai yang paling kecil gitu, yang 10 berarti. Hmm, ini. Karena ini yang mendapatkan root bridge itu jadi masing-masing port yang lainnya itu di side net port. Terus yang sini alternatif port, dan ini pasti akan yang terblokir gitu. Oke, yang alternatif port ini, terus portnya pasti di FA01. FA02 nya kan
terblokir gitu. Nah, jadi seperti inilah eh, STT itu dengan memakai dua buah switch. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba manipulasi dua switch ya. Nah, kan di sebelah sini kan bus-bus nih. Nah, di sini saya akan memanipulasikan yang di sebelah sini itu harus jadi root bridge ya. Di sini saya akan jelaskan ya. Kita masuk ke pada switch yang pertama ini. Kalian bisa masukkan komen yaitu spanning tree VLAN 1. Nah, kalau di sini beda. Di sini spanning tree VLAN 1 root primary. Kan kalau sebelumnya kan itu priority apa gitu, prioritinya berapa. Nah, kalau di sini kan masuknya itu pada root primary itu. Nah, kalau sudah masuk ke root primary itu terus bisa ketikkan do show span di sini. Di sini itu memberikan informasi yaitu spanning tree-nya. Artinya ini 24577 dan di sini bridge port. Bridge port. Bridge root. Maaf. Di sini itu pada switch ini jadi root bridge ya berarti ya. Root bridge. Nah, kalau sudah kan di sini kan berarti root bridge-nya itu pindahkan ke sini. Lalu di segment port-nya di sini tetap. Nah, terus yang root port-nya itu FA02. Jadi kan sebelumnya itu kan FA01-nya itu blokir atau merah gitu. Nah, sekarang pindah root port-nya itu di FA02, yaitu yang blokirnya gitu. Coba lanjut ke switch, masuk ke switch 2. Di sini teman-teman bisa masukkan interface FA02 lalu masukkan speednya, yaitu speednya 10, yaitu 100 Mbps. Iya, 100 Mbps. Jadi seperti itu ya, cara untuk manipulasi eh, dua buah switch, memakai dua buah switch gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar yaitu spanning tree for state. Jadi spanning for state ini dimana misalnya kita ini untuk kabelnya itu langsung orange. Ke hijau ini tuh butuh butuh waktu yang lumayan sebentar gitu. Nah, jadi spanning tree for state ini memiliki tiga bagian gitu. Yang pertama ada listening yaitu 15 detik. Lalu yang kedua itu listening itu ada learning. Nah, bentar. Learning juga itu 15 detik. Yang terakhir yaitu ada forwarding. Jadi ini menjadi tiga bagian gitu. Yang pertama ada listening, yang kedua ada learning, yang ketiga ada forwarding. Kedua kita akan coba lepas kabel dari FA03 ini, kita masukin ke switch, pasang lagi ke FA03. Nah kan di sini kan orange ini. Kita sini bisa masukkan lalu install spending. Nah, di sini FA03-nya itu uh, masih desain harusnya sini listening gitu. Oh udah hijau. Ini sudah hijau ya. Coba kita
Ya, decided listening. Bisa lihat tuh. Oke. Nah, oke, coba ini sudah hijau ya. Kita masukkan lagi. Show spend. Nah, di sini sudah forwarding. Listening dan di sini sudah forwarding ya. Sudah hijau, sudah nyala gitu. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya di sini saya akan coba membahas yang namanya spanning tree port space. Sebelumnya kan ini tadi kan uh, port stage, sekarang port space. Nah, kalau port space itu harusnya langsung hijau gitu loh, langsung menyala ininya. Tidak menunggu waktu 15 detik gitu. Langsung hijau kalau dicabut portnya gitu. Oke, caranya itu kita ini dulu aja kan. Oh, ini dulu. Konsep interface which port space. Ya, spanning tree port space. Udah enter. Nah, di sini itu ada apa ya? Ada peringatan interface is in non trunking mode. Jadi sini itu dia boleh tidak boleh saat di trunking mode, saat mode trunking. Jadi tidak ini apa namanya? Diperingatkan tidak bisa untuk masuk ke mode trunking. Oke, coba kita masuk kita ini cabut port F03-nya, kita sambungkan lagi. Tuh, bisa lihat ya. Ini setelah dicabut itu F03-nya kan harusnya kan yang sebelahnya itu kan kalau dicabut butuh waktu 15 detik ya. Kalau yang port face, kalau yang spanning tree port face ini dia langsung hijau gitu. Kita masuk ke F03 langsung hijau. Tidak tidak menunggu sampai dari orange ke hijau gitu, tidak menunggu 15 detik gitu. Jadi seperti itu ya perbedaannya spanning tree uh, port stats dan spanning tree port face. Oke, jadi itu saja ya pada pembahasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.